Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlisin dengan NIM 2120202197 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi PAI. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul lafaz am dan faedah terkait untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah usul fikih dengan dosen pengampu Ahmad Fadil MPD. Apa itu am? Lafaz am menurut bahasa artinya merata atau umum. Yang umum mencakup syamil. Dengan ungkapan lain bahwa am secara lughawi adalah lafaz yang menunjukkan meliputi semuanya dan berlaku untuk semua satuan ifradnya. Sementara secara istilah para ulama usul fikih memberikan definisi dalam beragam perspektif. Salah satunya menurut Imam Abdul Hamid Hakim, bahwa ma'amun syai'aini fasaidan min ghair hasr. Am adalah lafaz yang mencakup dua hal atau lebih tanpa ada pembatasan. Jadi menurut beliau itu adalah am adalah lafaz yang mencakup dua hal atau lebih tanpa ada pembatasan. Sedangkan menurut Muhammad bin Shalih, al-lafzul mustariqu bi jama'i ifraduhu bila hasr. Lafaz yang mencakup untuk semua anggotanya tanpa ada pembatasan. Jadi menurut Imam Muhammad bin Shalih, lafaz yang mencakup untuk semua anggotanya tanpa ada pembatasan. Jadi lafaz yang mencakup untuk semua anggota tanpa ada batasan-batasan tertentu. Lafaz am dalam istilah ahli usul fikih adalah lafaz yang dibuat untuk menunjukkan atau kuantitas yang banyak tanpa adanya pembatasan yang mencakup semua hal yang cocok terhadapnya. Dari pengertian istilah tersebut, bahwa am adalah lafaz yang memiliki pengertian umum. Dalam pengertian lain, am adalah kata yang memberi pengertian umum, meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dan tidak terbatas. Kemudian lafaz-lafaz am, hasil penelitian para ulama terhadap kata-kata dan susunan kalimat bahasa Arab yang terkandung di dalam Al-Quran, lafaz-lafaz am menunjukkan lafaz umum. Yang pertama, lafaz kullu dan jama'i, seperti di dalam surah At-Tur ayat 21. Kullu mri'in bima kasaba rahin, al-ayat. Setiap orang terkait dengan apa yang dikerjakannya. Kullu mri'in bima kasaba rahinun. Setiap orang terkait dengan apa yang dikerjakannya. Jadi yang mana dikatakan lafaz am? Di situ lafaz am bisa kita ambil bahwa kullu mri'in, setiap, berarti bisa menunjukkan lafaz umuman, setiap orang yang terkait dengan apa yang dikerjakannya. Selanjutnya yang kedua sighat jami', sighat jama' yang disertai alif lam atau al di awal, seperti lafaz al-wiladah dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Jadi yang kedua itu adalah lafaz am pada sighat jama' yang disertai alif lam. Di dalam Al-Baqarah ayat 233, di sana wal walidatu. Nah, di sana ada alif dan lam. Ibu-ibu hendaklah menyusui, wal walidatu. Nah, itu kan di sana bahwa sighat jama' yang sertai alif lam itu termasuk adalah lafaz am seperti di dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 233. Selanjutnya kata benda tunggal yang dima'rifahkan atau dima'rifatkan dengan alif lam atau al. Selanjutnya kata benda yang dima'rifahkan dengan al atau alif lam. Contoh lafaz insan dalam surah Al-Asr ayat 2. Innal insana lafi khusr, al-ayat. Contoh lafaz insan dalam surah. Kata benda tunggal, kata benda satu yang dima'rifahkan dengan alif lam. Innal insan, benar-benar berada dalam kerugian. Berarti al insana
al-insana itu adalah lafaz am karena kata benda tunggal yang dimarifakan dengan alif dan lam. Selanjutnya isim isyarah. Isim isyarah atau kata benda untuk mengisyaratkan seperti kata min dalam surah An-Nisa ayat 92. Waman qatala mu'minan khata'an al-ayat. Siapa yang membunuh orang mukmin karena bersalah, hendaklah memerdekakan seorang hamba sahayanya yang mukmin. Waman qatala di sana waman qatala itu merupakan isim isyarah siapa, menunjukkan mengisyaratkan. Nah, kemudian min ini termasuk lafaz am. Ya itu ya yang diambil lafaz amnya untuk kalimat isim isyarah. Salah satu contohnya tadi dalam surah An-Nisa ayat 92, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Kita di sana di lafaz amnya adalah waman qatala. Yang waman itu adalah termasuk lafaz am isim isyarah. Selanjutnya isim nakirah yang dinafikan atau ditolak. Isim nakirah yang dinafikan seperti kata la junaha dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha alaikum antunfihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar pada mereka. Wala junaha itu yang termasuk yang dikatakan isim nakirah pada lafaz isim nakirah. Wala junaha tidak ada dosa alaikum bagi kamu. Itu wala junaha itu yang dimaksud dengan isim nakirah pada lafaz am di sini ya. Kemudian selanjutnya pada isim mausul. Isim mausul itu adalah kata ganti penghubung. Misalnya dalam lafaz Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Innal ladzina itu yang dimaksud dengan isim mausul pada surah An-Nisa. Innal ladzina itu yang disebutkan isim mausul. Nah, jadi lafaz am tadi ada 6 ya. Lafaz am tadi ada 6. Yang pertama lafaz kullu dan jama'i. Kemudian yang kedua tadi sigot jama yang disertai alif lam atau al. Yang ketiga kata benda tunggal yang dimarifakan dengan alif lam. Yang keempat isim isyarah. Yang kelima isim nakirah. Dan yang keenam isim mausul. Selanjutnya adalah lafaz am. Para ulama sepakat bahwa am yang disertai gorina atau indikasi yang menunjukkan penolakan adanya taksis adalah qat'i. Dialah qat'i dalalah atau penunjukan yang pasti dan tidak memungkinkan mengandung makna lain. Mereka pun sepakat para ulama bahwa lafaz am yang disertai qarinah yang menunjukkan bahwa yang dimaksud itu khusus mempunyai dalalah yang khusus pula. Yang menjadi pendapat di sini ialah lafaz am yang mutlak atau berdiri secara independen tanpa disertai suatu qarinah yang menolak kemungkinan adanya takhsis atau tetap berlaku umum yang mencakup person atau bagian yang masuk di dalamnya. Di situ banyak sekali perbedaan ulama mengenai lafaz am ini. Salah satunya menurut Imam Hanafiyah, menurut ulama Hanafiyah, dilalah am itu qat'i, dan qat'i menurut mereka la yahtamilu ihtimala nasyi'a andali, tidak memunculkan kemungkinan penafsiran lain yang berasal dari suatu dalil. Jadi menurut ulama Hanafiyah,
dalalah am itu qat'i, terputus. Dan qat'i menurut mereka adalah tidak memunculkan kemungkinan atau penafsiran lain yang berasal dari suatu dalil. Namun bukan berarti tidak tertutup kemungkinan adanya takhsis sama sekali. Oleh karena itu, untuk menetapkan untuk menetapkan suatu qat'iyan lafaz am pada mulanya tidak boleh ditakhsis, sebab apabila pada awalnya sudah dimasuki takhsis, maka dalalah atau penunjukan itu bersifat dhanni. Mereka juga beralasan bahwa suatu lafaz apabila ditempatkan pada suatu makna, maka makna itu tetap qat'i sampai ada dalil yang mengubahnya. Hal ini ditegaskan dengan pernyataan, sesungguhnya lafaz am menurut mereka itu merupakan suatu hakikat yang menunjukkan bahwa seluruh makna yang dikandungnya mencakup seluruh person atau bagian yang ada di dalam lafaz am itu. Suatu lafaz jika dimutlakkan maknanya, maka lafaz itu menunjukkan makna dan artinya secara hakiki. Begitu juga lafaz am yang mutlak dari suatu indikasi tentang khususnya menunjukkan pada makna umum dan tidak memungkinkan akan terjadi pengalihan makna kecuali ada dalil yang mengalihkannya. Di sana mereka menegaskan bahwasanya lafaz am itu terputus. Lafaz am itu bisa berubah jika ada dalil yang mengubahnya. Kemudian dalalah lafaz am itu adalah qat'i. Karena itu setiap lafaz am mesti diposisikan terlebih dahulu sebagai lafaz am dan tidak ditakhsis sampai ada keterangan dalil yang mentakhsisnya. Karena lafaz am yang dimaksudkan secara bahasa adalah menunjuk semua satuan yang tercakup di dalamnya tanpa kecuali. Sebagai contoh, ulama Hanafiyah mengharamkan memakan daging binatang yang disembelih tanpa menyebut basmalah, karena adanya firman Allah yang bersifat umum menentukan itu. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya aturkan mohon maaf. Jika terdapat kesalahan, keliruan, kalau faham dan lain sebagainya, saya aturkan mohon maaf dan kebesarannya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.